Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk pertandingan dari Persikabo dengan Persita yang berakhir imbang 2 sama, lalu ada PSIS Semarang dengan Borneo FC juga imbang ya 0-0. Kita mulai dulu dari Persikabo dengan Persita Tangerang. Untuk Persikabo setelah kehilangan pelatihnya ya, Saril Sahak ya, tentunya saya ingin lihat apakah skema permainan yang ditinggalkan oleh Syarul Sahak ini tetap ada nggak untuk menjalankan permainan Persikabo. Ya, lalu untuk Persita Tangerang ya sudah kembali lagi ke masalah peluang gol. Ya, Persita Tangerang di menit-menit awal ada peluang emas dari Fregonzi, itu ada kesalahan dari Husna Al Malik ya, kiper dari Persikabo yang memberikan passing, tapi justru ya sayang sekali sebetulnya Fregonzi nggak bisa memanfaatkan peluang emas itu menjadi gol. Ya, ini sudah berapa kali saya kritik Fregonzi yang ya berapa kali mendapatkan peluang emas ini justru sulit untuk menciptakan gol. Pada saat itu lawan PSIS Semarang ya kalau nggak salah, itu juga banyak peluang dari Fregonzi, tapi hampir semuanya nggak bisa menciptakan gol. Ya, jadi ini perlu dipertanyakan juga dan saya kira harus diberikan evaluasi nih karena Fregonzi sebetulnya striker yang cukup bagus di musim lalu untuk Persita, tapi justru di musim ini ya peluangnya banyak tapi nggak ada yang bisa menciptakan gol. Ya, ini sayang sekali untuk Persita Tangerang. Dan untuk Persikabo di sini saya tentunya ketika melihat Roni Sugeng ada di starting line up, wah ini saya kembali lagi ingin melihat sektor tengah dari Persikabo ya, karena kan di pertandingan sebelumnya Roni Sugeng belum bermain dari awal ya, dan di pertandingan kali ini langsung dimainkan dari awal. Dan sangat terlihat sekali ya di sini bahwa memang kualitas pemain tengah dari Persikabo, terutama dari Yamazaki ya, pemain Jepangnya, ya ini saya kira nggak bisa menjadi pengalir bola di sektor tengah ke sayap. Ini yang berapa kali membuat Persikabo ini di sektor tengahnya seperti kurang hidup. Ya, ini pernah saya kritik juga permainan Persikabo pada saat lawan Persija Jakarta ya, lalu lawan PSM Makassar. Saya juga mengatakan bahwa sektor tengah ini selalu kandas untuk Persikabo membangun serangan, terutama dari Yamazaki. Jadi lebih banyak mengandalkan ya skill individu dari Varela. Ya, tapi di sini saya kira Varela juga bermain cukup bagus. Walaupun skill individunya bagus, tapi visi permainannya juga dipakai. Jadi saya suka nih dengan Varela nih ya, sayap kiri dari Persikabo. Dan di sini akhirnya Persita Tangerang bisa unggul dulu ya melalui Rontini, melalui servis corner kick, ada sempat ketangkis ya oleh Al Malik, tapi justru bolanya kembali lagi ke Rontini ya. Jadi ketika Persita unggul, Persikabo lebih menaikkan tensi penyerangan dan akhirnya juga bisa menyamakan kedudukan melalui headingannya Munawar ya, Yandi Sofyan. Jadi boleh dibilang dua gol yang tercipta dari Persita dan Persikabo ya sama-sama melalui servis bola mati. Ya, ketika sudah 1-1 di babak kedua, Persikabo langsung unggul cepat. Ya, di sini gol dari Pedrinho. Ini juga melalui headingan, ada sedikit deflection ya. Jadi bolanya dengan mudah di-heading oleh Pedrinho. Ya, jadi ketika Persikabo unggul cepat, artinya kan Persita Tangerang masih memiliki waktu yang banyak untuk mengejar. Dan memang terlihat bahwa ketika Persita Tangerang terutama di menit ke-72 ya, ketika Fares Sudin masuk, lalu Hani Sagara masuk ya, lalu Minailo juga masuk ya. Saya kadang susah nyebutnya ini. Umanailo ya, ini masuk menggantikan Bustos ya, artinya memang Luis Duran memakai formasi 4-2-4 sebetulnya. Jadi memang bermain lebih menekan dan terbukti juga di sini bisa menciptakan gol melalui Eza Sarul ya. Ini Eza Sarul jadi penyelamat lagi untuk Persita. Ya, kemarin lawan Persija Syarul juga bisa menciptakan gol kemenangan untuk Persita. Lalu sebetulnya ada gol juga yang dianulir ya, karena memang kalau dilihat dari televisi yaitu posisinya sudah offset, memang posisinya Ezra Syarul ya. Jadi kalau boleh dibilang pertandingan kali ini ya memang jual beli serangan ada, tapi karena Persikabo unggul cepat di babak kedua, jadi Persita Tangerang ya lebih mendominasi di akhir-akhir babak kedua ya, karena ingin mengejar gol cepat. Dan ketika keunggulan untuk kedua tim 2 sama, ya memang Persita lebih banyak bisa menekan ya, dan Persikabo lebih cenderung bermain counter attack ya dari sektornya Varela juga. Ya, jadi untuk Persikabo saya kira sudah cukup baik ya, tinggal nanti sektor tengah ya, Yamazaki yang masih menjadi sorotan utama saya
karena untuk mengalirkan bola ini sektor tengah Persikabo kurang bisa maksimal. Karena ini kan perannya Yamazaki nih. Ya, jadi ini yang menjadi sorotan saya untuk sektor tengah Persikabo di pertandingan berikutnya. Lalu untuk Persita Tangerang, ya sebetulnya dari skema permainan lalu berapa peluang yang tercipta ya memang cukup banyak. Tapi ya kembali lagi ke masalah finishing. Ini yang dari musim lalu saya selalu mengkritik masalah finishing dari Persita Tangerang. Ya, bola-bola yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol dengan persentase tinggi gitu ya, justru nggak bisa dimanfaatkan oleh pemain Persita. Tapi kalau posisinya sedikit sulit, nah itu berapa kali justru Persita bisa menciptakan menjadi gol. Ya, jadi ini ya tentunya kembali lagi ke Vergonzi yang menjadi sorotan utama saya ya. Peluangnya banyak sekali dari kemarin sampai pertandingan tadi, tapi sayang nggak bisa dimanfaatkan menjadi gol sama sekali. Ya, jadi evaluasi harus diberikan dari Vergonzi ini ya, support kepada Vergonzi harus disemangati ya, biar lebih maksimal lagi dan lebih tenang dalam hal urusan menciptakan gol di depan gawang. Ya, jadi untuk Persikabo dan Persita Tangerang tetap semangat. Semoga di pertandingan berikutnya kedua tim bisa memperoleh hasil yang maksimal. Lalu next ya, dari PSIS Semarang dengan Borneo FC. Kemarin setelah saya buat video preview ya, langsung ada yang komentar bahwa PSIS Semarang nggak bisa memainkan Fortes ya. Saya lupa karena kemarin lawan Sleman kan kena kartu merah ya. Lalu Diarra juga terkena sanksi ya. Saya kurang tahu kenapa Diarra terkena sanksi ya. Saya cuma baca dari Instagram resminya PSIS. Lalu sisanya seperti Wawan ya, yang memang harus dipanggil, ada acara apa gitu dari Mas Yoyok ya. Jadi artinya memang PSIS Semarang di pertandingan kali ini nggak bisa menurunkan pemain full timnya. Ya, bahkan boleh dibilang hampir 40% ya pemain intinya PSIS Semarang ini nggak bisa bermain. Sedangkan bertemu Borneo FC yang notabene pemainnya bisa full tim semua. Ya, tapi di sini ya kembali tidak ada Pato. Saya ingin lihat apakah Gosling bisa menggantikan peran dari Pato. Lalu ada Winaington yang masuk di babak kedua, lalu ada Filipe juga yang masuk di babak kedua. Ya, jadi sebetulnya dalam pertandingan ini ya, PSIS Semarang ini bisa bermain cukup konsisten saya bilang. Di babak pertama sampai menit ke 35 ya, itu PSIS Semarang bisa mengambil alih permainan. Bagaimana passing-passing cepatnya ini terlihat jelas. Namun ya sayang ya sebetulnya dari Rizky Dwi ya, ini yang kemarin saya juga sempat kritik pada saat lawan Sleman, memang masih kurang bisa maksimal banget untuk menjadi penggantinya Fortes. Ya sangat jauh perbedaannya ya, jadi berapa kali sulit untuk bisa menciptakan peluang dari sektor tengah. Septian David juga sebetulnya permainannya baik, tapi kadang juga suka mendelay permainan cepatnya PSIS Semarang ya. Selama 90 menit Septian David kan bermain full ya, yaitu adalah beberapa kali sebetulnya PSIS Semarang bisa memiliki peluang untuk dipassing ke Marukawa ya dari Septian David, tapi ya itu Septian David terlalu lama jadi momennya hilang ya. Jadi memang sangat kesulitan lah untuk PSIS Semarang membangun serangan dari tengah ya. Galih Freitas bermain cukup baik, Marukawa juga bermain cukup bagus, dan saya bilang ya skemanya berjalan untuk PSIS Semarang. Tapi ya kembali lagi ke kualitas pemain yang menentukan seberapa banyak PSIS Semarang bisa menciptakan peluang. Itu kembali lagi ke kualitas pemain ya. Dan Borneo FC di awal-awal menit justru banyak tertekan ya, dan pertahanan Borneo FC juga beberapa kali cukup bagus, terutama dari sektornya Diego Michel dengan Leo Lelis ya, yang beberapa kali sempat terlewati oleh individualnya Galih Freitas ya. Jadi Galih Freitas ini bermain cukup bagus. Ada beberapa kali momen Galih Freitas bisa melakukan intercept ke dalam dan memberikan passing ke tengah, tapi sayang Septian David nendangnya pas ke tengah ya, jadi cukup mudah diantisipasi oleh Nadeo ya. Lalu untuk akhir babak pertama ya, ini Borneo FC kembali lagi bisa menemukan permainannya ya. Kombinasi sektor tengah sektor sayap terlihat lagi nih menjelang 10 menit terakhir lah di babak pertama. Jadi boleh dibilang ya di akhir babak pertama permainan cenderung seimbang ya, tapi memang terlihat sekali di sini pengganti Pato memang belum sepadan ya. Di sini Gosling nggak pernah menciptakan peluang sama sekali. Support yang diberikan juga masih minim kalau saya lihat memang. Ya, lalu di babak kedua kita masuk ya, Borneo FC
bisa menekan juga secara konsisten ya. Jadi memang permainan di babak kedua kalau saya bilang Borneo yang bisa mengambil alih permainan ya, dan justru tempo permainan dari PSIS Semarang ya sedikit melambat justru di babak kedua. Ini yang berapa kali dimanfaatkan oleh Borneo untuk bermain pressing. Ya, jadi di sini kalau saya lihat Lukau ya, ini back tengahnya PSIS Semarang, saya lihat ini masih sangat kurang sekali bermain di sektor belakang. Yang pertama sering melakukan blunder, walaupun memang di sini belum bisa dimanfaatkan oleh tim musuh, tapi harus hati-hati. Lukau ya, ini berapa kali mendapatkan bola sering blunder. Lalu saat melakukan transisi pertahanan dari corner kick gitu ya, misalkan maju ke depan, saya juga lihat dengan santai jalan ke belakang. Ini harus dicermati oleh Lukau. Ya, kalau boleh dibilang yang bekerja keras di sektor belakang Wahyu Pras, bukan Lukau ya, tapi Wahyu Pras. Ini sangat bekerja keras di sektor belakang. Dewangga juga bermain cukup bagus. Semenjak Dewangga dibalikan ke gelandang bertahan, ya terlihat ya Dewangga seperti kembali lagi menemukan sprint yang atau kecepatannya. Jadi kalau di musim lalu kan sering bermain di back tengah ya. Jadi memang kurang bisa dimaksimalkan kecepatan yang dimiliki dari Dewangga. Tapi ketika bermain sebagai gelandang bertahan memang terlihat ini kejeliusan dari Agius ini cukup bagus. Ya, jadi sebetulnya dalam pertandingan kali ini memang di babak kedua terutama nggak terlalu banyak peluang. Ya jual beli serangan terjadi, tapi ketika masuk di area pertahanan kedua tim memang ya cukup kesulitan ya. Ini kembali lagi ke kualitas pemain. Kalau di PSIS Semarang saya lihat memang pengganti Fortes juga belum ada yang sepadan. Begitupun juga sama seperti Borneo, pengganti Pato ya, ini juga nggak ada yang sepadan. Ya, di sini Huistra sampai memasukkan 3 striker yang berbeda. Ya, Gosling diganti Winangtun. Winangtun baru main sekitar 20 menit ya, langsung diganti Filipe. Jadi memang terlihat Huistra ingin mencoba 3 striker ini siapa yang terbaik dari penggantinya Pato nanti. Ternyata masih belum ada yang bisa membuktikan. Ya, jadi ini tentunya ya PR juga untuk lini depan Borneo FC setelah kehilangan Pato nih. Semoga bisa ya 3 striker ini salah satunya bisa membuktikan lah kalau dirinya bisa membuat persaingan untuk menggantikan Pato nih. Karena Borneo FC terlihat sekali tumpul di lini depan. Ya, padahal full tim bermainnya. Sedangkan PSIS Semarang kan kita tahu di sini nggak ada Fortes dan ya Rizky Dwi juga sama ya sedikit kurang bagus juga permainannya nggak maksimal ya. Jadi penyerangan dari kedua tim cenderung lebih hidup di sayap. Di tengah masih kurang berjalan maksimal. Ya, jadi ini aja kesimpulan yang saya bisa berikan dari pertandingan PSIS Semarang dengan Borneo FC. Semoga di pertandingan depannya untuk kedua tim bisa meraih hasil yang lebih maksimal lagi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.